Pemirsa, rekapitulasi tingkat kota di Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul di seluruh wilayah pemilihan. Di Jakarta Pusat, rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya paslon Pramono Rano unggul dibanding pesaingnya. Pasangan Pram Rano mendapatkan suara terbanyak yakni 220.372 suara. Sementara paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dengan raihan 152.235 suara. Dan disusul paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana sebanyak 44.865 suara. Tadi sudah kita saksikan bersama, semua paslon melalui saksinya sudah menerima hasil yang sudah juga diikuti rekapitulasi dari tingkat KPPS, PPK di kecamatan maupun di tingkat kota administrasi. Di Jakarta Barat, hasil rekapitulasi dari 8 kecamatan menetapkan paslon Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul dengan perolehan suara tertinggi, yakni sebanyak 500.738. Selain di Jakarta Barat, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga unggul di Jakarta Timur dengan 635.170 suara. Pasangan Pramono Rano unggul di 9 kecamatan kecuali di Pasar Rebo. Di kecamatan ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul dengan perolehan 45.601. Tim Liputan iNews melaporkan. KPU Jakarta menjadwalkan pleno rekapitulasi hasil pilkada tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilu berlangsung mulai besok 7 Desember hingga 9 Desember mendatang. KPU menyebut tidak dapat memprediksi hasil akhir terkait kemungkinan pergeseran suara di pleno tingkat provinsi. Alhamdulillah ya, sampai kemarin kami sudah menyelesaikan rekapitulasi di 6 kabupaten kota di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kami besok tanggal 7 sampai tanggal 9 akan melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu ya. Ya, nanti kita lihat ya. Yang pasti kami sudah mempublikasikan hasilnya ya, siapa yang menang, siapa yang unggul di 6 kabupaten kota bisa disimak langsung nanti di website KPU pilkada2024.kpu.go.id, dan mudah-mudahan sih tidak berubah jauh ya, karena memang kami harus memastikan rekapitulasi ini berjenjang. Dan kami pastikan kalau memang ada keluhan-keluhan atau yang perlu disampaikan, keberatan-keberatan, kami juga nanti akan memfasilitasinya di level provinsi. Tingkat provinsi nanti kami akan mengundang pasangan calon, bukan pasangan calon ya, LO pasangan calon, saksi pasangan calon yang bermandat ya, yang untuk memastikan bahwa mereka memang orang yang sah untuk dimandatkan untuk mengikuti proses rekapitulasi. Hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 unggul dengan 50,07% suara. Dalam hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta, pasangan calon gubernur nomor urut 1 mendapatkan 1.718.160 atau 39,41% suara. Pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana mendapatkan 459.230 atau 10,52% suara. Sementara pasangan calon Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 2.183.239 atau 50,7% suara. Di Jakarta Timur, pasangan Pramono Rano unggul dengan 635.170 suara. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono menempel ketat dengan 535.613 suara. Sementara pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana memperoleh 136.935 suara. Lalu di Jakarta Barat, pasangan Pramono Rano kembali unggul di lawan-lawannya dengan 500.738 suara.
Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menempel ketat dengan 386.880 suara. Sementara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh suara 109.457 suara. Di Jakarta Selatan, pasangan Pramono Rano unggul dengan perolehan 491.017 suara. Kemudian disusul Ridwan Kamil Suswono 375.391 suara dan Dharma Pongrekun Kunwardana 90.294 suara. Untuk Jakarta Utara, Pramono Rano Karno memperoleh 328.486 suara. Ridwan Kamil Suswono 261.463 suara. Dan Dharma Pongrekun Kunwardana 77.026 suara. Di Jakarta Pusat, Pramono Rano unggul dengan memperoleh 220.372 suara. Disusul Ridwan Kamil Suswono 152.235 suara. Dharma Pongrekun Kunwardana 44.865 suara. Di Kepulauan Seribu, Pramono Rano meraih 7.456 suara, Ridwan Kamil Suswono 6.578 suara, dan Dharma Pongrekun Kunwardana 653 suara. Video viral Miftah Maulana yang diduga mengolok-olok penjual es teh berbuntut panjang hingga akhirnya Miftah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Es tehmu cik oke ra? Masih, ya kono didok. Pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman membuat geger usai video dirinya yang diduga mengolok penjual es teh di sebuah acara pengajian viral di media sosial. Momen ini membuat publik geram saat seorang penjual es teh yang berdiri di antara jemaah tiba-tiba ditegur oleh Miftah Maulana dari atas panggung. Viralnya peristiwa ini membuat pemerintah angkat bicara. Presiden Prabowo Subianto bahkan disebut telah menegur Miftah atas kalimat yang dilontarkannya. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Usai viral dan mendapat teguran Presiden, Miftah mendatangi rumah penjual es Son Haji untuk meminta maaf. Namun meski telah meminta maaf, publik mendesak agar Miftah dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Warganet ramai menyerbu kolom komentar di akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto. Mereka menuntut pemecatan Miftah karena tindakannya dianggap tak sesuai dengan jabatan yang diembannya. Bahkan petisi untuk mencopot Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden ramai diminta publik melalui laman change.org. Polemik tak berhenti di sini. Sejumlah netizen juga mulai mencari jejak digital Miftah yang diduga tidak menunjukkan etika yang baik. Hingga akhirnya, pada hari Jumat, Miftah Maulana Habibur Rahman mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden RI ke-7 Jokowi di Kertanegara pada Jumat malam. Keduanya mengaku pertemuan tersebut hanya makan malam bersama dan sebagai pertemuan balasan. Presiden Prabowo Subianto makan malam bersama dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan yang dilakukan keduanya berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 1 jam. Keduanya mengaku hanya bertemu untuk makan malam dan sebagai pertemuan balasan. Bahkan keduanya tak membeberkan apakah ada isu politik yang dibahas di sela-sela pertemuan. Terkait kemungkinan bergabungnya Jokowi ke Partai Gerindra, Prabowo menyebut partainya terbuka apabila Jokowi ingin bergabung. Namun ia menyerahkan keputusan tersebut kepada Jokowi.
Tadi kita makan malam Pak ya. Makan ayam goreng dan macam-macam lah. Ya. Ada pembahasan politik sama ekonomi Pak. Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Hah? Oh kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan ini. Karena kangen. Sebelumnya pada 3 November 2024, Prabowo Subianto bertemu dengan Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Keduanya saat itu berbincang sambil menikmati makan bersama di angkringan Oma Semar, Colomadu. Pertemuan di Kertanegara, Jakarta merupakan kali kedua Prabowo dan Jokowi bertemu usai Jokowi tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Dias Triawan, iNews melaporkan. Miftah Maulana Habibur Rahman mundur dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Miftah menyampaikan terima kasih dan memohon maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan mundur disampaikan Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta, Jumat siang. Menurut Miftah, ia mundur dari utusan khusus Presiden Prabowo bukan karena tekanan siapapun, melainkan keputusan sendiri. Miftah pun mengungkapkan rasa terima kasih dan menyampaikan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya hormati. Izinkan saya mengawali ini dengan mengutip ayat 26 dalam surat Ali Imran. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat,
dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo menanggapi pengunduran diri utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Miftah Maulana merupakan bentuk dirinya mengakui kesalahannya setelah dianggap menghina tukang es manis atau es teh. Presiden menganggap pengunduran dirinya sebagai tindakan kesatria. Saya sendiri belum lihat langsung ke bidang orang, beliau ada mengunduran diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mengundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Ada penggantinya Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Oke. Banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN Pak. Ya nanti akan dilengkapi. Pak, DPR kan ini kan juga Imbas ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah ya Pak ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya. Nanti kita minta pendapat mereka. Oke? Terima kasih ya. Sejumlah warga yang terlibat dalam sengketa lahan seluas puluhan are di kawasan Dalung, Kabupaten Badung mendatangi kantor DPW Partai Perindo di Denpasar, Bali. Sebagai bentuk kepedulian, Partai Perindo resmi memberikan bantuan hukum setelah mempelajari dokumen dan bukti-bukti yang ada. Sengketa lahan seluas puluhan are yang merupakan tanah warisan milik keluarga besar almarhum Gusti Rai Sengkuk yang memiliki 3 istri. Berdasarkan dokumen ahli waris, seharusnya dibagi merata. Namun permasalahan muncul ketika sejumlah bidang tanah, termasuk tanah seluas 19 are yang berlokasi di Dalung, disertifikatkan atas nama salah satu ahli waris tanpa persetujuan pihak keluarga lainnya. Tanpa sepengetahuan saudara yang lain, kok tiba-tiba dia punya sertifikat atas nama berdua. Itu. Yang satu lagi itu saudara kandung dari ayah saya, itu Gusti Rayoke, dimasukkan ke dalam sisilah mereka, itu saudara kandung dari Mr. Witano, Gusti Ngurah Witano. Begitu itu sudah jauh menyimpang. Setelah kasus ini dipelajari dan berdiskusi dengan tim, termasuk Badan Advokasi Hukum dan HAM DPW Partai Perindo Bali, akhirnya memutuskan untuk memberikan bantuan hukum. Khususnya diberikan penugasan kepada Pak Ruben Rutersang untuk membantu permasalahan dari Gusti Ketut Suwarnadi tersebut. Semoga apa yang kita bisa berikan, mereka bisa mendapatkan keadilan sebaik-baiknya. Kami sudah ada upaya hukum, yaitu melaporkan ke Polda masalah 2 kasus, yaitu yang pertama masalah pemalsuan pasal 263 KUHP, terus yang kedua itu menghilangkan asal-usul. Keterlibatan Partai Perindo dalam sengketa tanah warisan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak. Dari Denpasar, Bali, Agus Sugiana, iNews melaporkan.
MNC Peduli terus konsisten memenuhi kebutuhan gizi yang baik terhadap anak dan ibu hamil melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa. Kali ini MNC Peduli memberikan ratusan ikan lele untuk anak-anak di Kampung Cileteh, Girang, Desa Wates Jaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. MNC Peduli menggandeng ibu-ibu yang bertugas memonitor tumbuh kembang anak-anak di Kampung Ciletuh Girang, Desa Wates Jaya, Kabupaten Bogor, mengolah makanan berbahan dasar ikan lele. Ikan lele yang diberikan ini merupakan hasil dari salah satu program pengolahan limbah makanan organik MNC Peduli. Bersama ibu-ibu di Kampung Ciletuh Girang, tim MNC Peduli membuat masakan sehat dan bergizi tinggi yang kemudian diberikan kepada anak-anak setempat. MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa ikan lele untuk anak-anak di RW 4 Kampung Ciletuh Girang, khususnya umumnya untuk Desa Wates Jaya lah. Peduli terus mengasih bantuan, memperhatikan untuk pertumbuhan anak-anak supaya tahun 2045 bebas dari stunting. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa MNC Peduli ini mendapat sambutan hangat warga yang menaruh harapan agar bantuan makanan bergizi terus dilanjutkan. Saya dari ibu, terus buat makan anak, buat menambah gizi usia anak. Semoga MNC bisa memperhatikan lagi anak-anak dengan memberi makanan yang bergizi. Ikan lele yang diberikan MNC Peduli merupakan hasil panen program biokonversi limbah organik menjadi pakan ikan di kawasan MNC Center. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dalam beberapa tahun terakhir, penyakit kritis semakin sering menyerang kelompok usia produktif yang menjadi penyebab kematian. Untuk itu diperlukan perlindungan kesehatan dan finansial yang bermanfaat untuk masyarakat. Peluncuran Pro Critical Amanah Produk launching digelar di sebuah kafe di Pekanbaru Riau. Dalam acara ini, Prudential Syariah menghadirkan 3 narasumber untuk memaparkan manfaat produk asuransi Pro Critical Amanah bagi perlindungan terhadap risiko penyakit kritis. 3 manfaat utama produk Pro Critical Amanah. Yang pertama, Pro Critical Amanah meliputi perlindungan komprehensif untuk penyakit kritis sejak tahap awal. Kedua, bebas pembayaran kontribusi sejak terdiagnosis tahap awal dan manfaat akhir kepesertaan mendapat santunan asuransi hingga 100%. Manfaat perlindungan penyakit kritis tahap awal memberikan santunan asuransi sebesar 25% atau maksimum 1 miliar rupiah. Peserta juga dibebaskan dari pembayaran sisa kontribusi setelah pengajuan klaim disetujui, sehingga peserta yang terdiagnosis dapat fokus terhadap proses pemulihan. Produk ini juga menyediakan perencanaan yang memberikan manfaat akhir kepesertaan hingga mendapat 100% santunan yang akan diterima peserta pada usia 85 tahun dan manfaat ini dapat digunakan untuk kelangsungan hidup di masa depan. Sudah sampaikan bahwa adanya peningkatan penyakit kritis dan sebagainya gitu ya. Sementara asuransi kesehatan yang sekarang ini hanya membayarkan 1 hari ya setelah sakit. Nah, kalau ini critical amanah itu justru membayarkan sebelum penyakit tersebut menjadi kritis. Jadi baru ada indikasi pun sudah langsung dibayarkan. Prudential Syariah mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil proses pemekaran usaha melalui perusahaan unit usaha syariah PT Prudential Life Assurance. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan, dan finansial berbasis syariah yang berdasarkan transparansi, gotong royong, dan berkeadilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan.